يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. Dari mikot, niat masuk hajinya itu dari mikot. Mikotnya mikot makani, ada mikot makani, ada mikot zamani. Ini mikot makani. Ustaz, antum di mana itu mikotnya? Birali ya? Iya, orang kalau ke Madinah dulu dari sini misalnya ke Madinah sebelum ke Mekah biasanya di Birali. Nah, kalau dari Mekah duluan kita ngambil mikotnya biasanya tuh di Tan'im, Masjid Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mikot itu harus di luar Mekah. Bisa dari Indonesia bisa mikot. Yang penting di bulan-bulan haji, kalau itu haji. Wal mabit bi Muzdalifah lailatan nahri, dan mabit bermalam di Muzdalifah di malam Id. Wal mabit layali tasyriq bi Mina, dan mabit bermalam di malam-malam tasyrik di Mina. Waramyu, dan melempar jumrah. Wa tawaful wada', dan tawaf perpisahan. Jadi kalau kita habis ngelaksanain umrah atau haji, kalau haji malah wajib tawaf wada', tawaf perpisahan. Gitu. Wa amma sunanul haji, dan adapun sunnah-sunnahnya haji, jadi wajib-wajibnya haji udah kelar. Dan adapun sunnah-sunnahnya haji, fakullu masiwal arkan wal wajibat, yaitu semua apa-apa yang selain rukun dan wajib, maka itu semua adalah sunnah. Banyak sunnah-sunnahnya haji atau umrah. Apa perbedaannya rukun dengan wajib di dalam haji? Faman taraka rukunan lam yasihha hajjuhu. Maka siapa orang yang meninggalkan satu rukun saja daripada peribadatan haji, lam yasihha hajjuhu, maka tidak sah hajinya. Enggak sah. Wala yahillu min ihramihi, dan dia tidak lepas dari ihramnya hatta yatiya bihi, sampai ia bisa mendatangkan pekerjaan rukun itu. Jadi dia nggak bisa tahallul, dia nggak bisa lepas, dia masih dalam keadaan ihram sampai dia mendatangkan pekerjaan rukun tersebut. Wala yujbiruhu damun wala ghairuhu, dan tidak dapat menambalnya dengan dam, dengan denda. Ya, dam misalnya satu kambing, wala ghairuhu, atau lain-lainnya. Jadi kalau satu rukun itu ditinggalkan, nggak sah hajinya. Dan dia tidak bisa ditambal dengan dam. Itu kalau rukun. Wa salasatun minal arkan, dan ada 3 pekerjaan daripada rukun-rukun haji, la tafutuhu madama hayyan, tidak luput selama dia hidup. Artinya harus dikerjakan, tidak boleh tidak. Dan dia bahkan tidak bisa lepas dari ihramnya, dia nggak bisa tahallul, sehingga dia masih tetap dalam keadaan yang beberapa hal yang tidak boleh dikerjakan bagi mereka yang menunaikan haji. Apa 3 pekerjaan tersebut? Tawaf, sa'i, dan halaq, cukur rambut. Kalau dia belum tawaf, mau dia sudah lewat dari bulan haji, maka dia wajib menunaikan tawaf. Itu rukun. Karena madama hayyan, seumur hidupnya dia masih dalam keadaan seperti itu. Wa man taraka syai'an minal wajibat, dan siapa orang yang meninggalkan sesuatu daripada kewajiban-kewajiban haji, sahha hajjuhu, sah hajinya. Walazimahu damun, tapi dia wajib bayar dam. Harus bayar dam.
Wa alaihi ismun in lam yu'dzar, dan dia dapat dosa kalau dia tidak punya uzur. Nah, makanya ada orang itu yang haji sangat singkat. Karena kalau kita sekarang umumnya 40 hari, paling cepat 20 hari. Ada yang cuma seminggu ngerjain haji. Dia cuma ngerjain rukun-rukun haji. Setelah itu dia bayar dam. Balik lagi ke negara asalnya. Ya, pemerintah-pemerintah itu ada yang begitu. Karena dia nggak bisa tinggalkan negaranya, urusan negaranya, tapi dia punya kemampuan untuk haji, dia laksanakan haji. Tapi dengan sesingkat-singkatnya, dia kerjain rukun-rukunnya aja, selebihnya dia bayar dam. Enak kalau punya duit mah. Jadi yang wajib-wajibnya haji, dia nggak kerjain kecuali cuma beberapa biasanya. Wa man taraka syai'an minas sunani fala syai'a 'alaihi walakin tafutuhul fadilah. Dan siapa orang yang meninggalkan sesuatu daripada sunnah-sunnah, fala syai'a 'alaihi, maka tidak ada sesuatu kewajiban atasnya. Artinya tidak mengapa. Enggak apa-apa kalau ninggalin sunnah. Walakin akan tetapi tafutuhul fadilah. Dia telah meluputinya fadilah, keutamaan. Makanya buat kita nih yang mengaku sebagai aswaja atau ahlu sunnah wal jamaah, kan kita ngakunya begitu. Kita nih ahlu sunnah. Di dalam Islam, sunnah itu adalah hukum yang dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Kan begitu, hukumnya seperti itu. Tapi kalau buat kita nih ahlu sunnah, baiknya itu kita jadikan di mindset kita, di keyakinan kita, di mindset lah, bukan di keyakinan. Karena tetap kita meyakini meninggalkan sunnah itu nggak apa-apa, gitu. Tapi kita taruh di mindset kita, karena kita ahlu sunnah, maka mengerjakan sunnah mendapat pahala, meninggalkan sunnah rugi. Meninggalkan sunnah rugi. Kenapa rugi? Karena dia telah meluputi atau meninggalkan, kehilangan daripada keutamaan-keutamaan. Wa yahrumu satru ra'sir rajuli, dan haram bagi laki-laki menutup kepala dalam keadaan muhrim. Wa yahrumu satru ra'sir rajuli wa wajhul mar'atil muhrimain. Bagi orang yang muhrim, laki-laki maupun perempuan muhrim. Nah, muhrim itu apa sih? Makanya orang salah kalau bilang kita ini bukan muhrim, kita bukan muhrim. Muhrim itu adalah artian daripada orang-orang yang sedang ihram. Dia yang memakai pakaian ihram. Itu muhrim. Tapi kalau kita bukan sedarah kandung, itu namanya mahram. Kayak saya sama ibu-ibu, ini kita bukan mahram. Jadi bukan pakai bahasa kita bukan muhrim, salah. Karena muhrim itu adalah mereka yang melaksanakan ihram, haji atau umrah. Nah, buat laki-laki ketika dalam keadaan muhrim, dia haram menutup kepalanya. Nggak boleh pakai peci. Dan perempuan haram menutup mukanya, wajahnya. Nggak boleh pakai cadar. Dia sehari-hari pakai cadar, maka dalam keadaan muhrim dia harus buka. Au ba'duhuma, atau ba'duhuma, sebagian dari kepala atau wajah. Laki-laki cuma sebagian doang, dia pakai tangannya, dia tutupin kepalanya pun nggak boleh. Pakai tisu, pakai selampe misalnya karena panas, nggak boleh, haram. Perempuan wajahnya nggak boleh juga ditutupi, walaupun hanya seperti ini pakai kerudungan karena panas, karena debu, nggak boleh. Walaupun cuma sebagian. Wa idzalatu dzufri wa sya'ri min jami'il badan wa dahnu sya'ri rasi aw lihyati wa tibu fi sabi wal badani wat ta'am, dan menghilangkan kuku, cabut kuku gunting kuku atau rambut, min jami'il badan, seluruh badan kita, nggak boleh. Bulu kita cabut, nggak boleh.
cukur kumis, dan lain-lainnya. Wadahnu sya'ri rasi, orang yang sedang ihram tidak boleh dia pakai minyak rambut, minyak kepala, awil lihyati atau minyak jenggot, watibu dan memakai wewangian nggak boleh, walaupun cuma hand body sama. Kalau hand bodinya wangi nggak boleh. Mandi pakai sabun yang wangi nggak boleh. Nggak boleh wangi-wangian. Karena kayak kita ngerjain umrah, misalnya umrah ya, yang Anda pernah kan baru umrah. Umrah itu kalau kita kerjain full, palingan 2,5 jam. Makanya kalau umrah itu waktunya bebas. Kalau haji terbatas, hanya di bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari Dzulhijjah. Kalau umrah bebas, bahkan sehari mau ngerjain 3 kali, 5 kali boleh. Ustaz Musin berapa kemarin ngerjain? 2 kali ya? 2 kali. Bisa lebih. Karena kalau Anda pernah ngitung jam, paling lama ngerjain umrah itu 2,5 jam. Kita dari hotel turun, ambil miqat, itu palingan perjalanan cuma 15 menit ngambil miqat, lalu langsung jalan tawaf 7 kali keliling, langsung kalau nggak capek langsung sa'i 7, langsung tahallul. Paling lama 2,5 jam. Berarti sehari kita bisa ngerjain, kalau kuat itu bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali kita kerjain umroh. Nah, orang yang ihram, dia misalnya habis ngambil miqat di Bir Ali, itu dia nggak langsung ngerjain tawaf, dia bisa istirahat dulu di hotel, dia bisa mandi dulu, tapi dengan syarat haram kepalanya ditutup, perempuan haram wajahnya ditutup, walaupun cuma sebagian. Pakai wewangian, nggak boleh mandi pakai sabun ketika ihram. Fisobi wal badani wat ta'am. Bahkan dikatakan wewangian itu tidak boleh di pakaian, di badan, bahkan makanan. Makanya kalau kita makan hati-hati. Kalau ketika nanti kita menjadi lagi ihram, makanannya wangi, nggak boleh juga. Makanya kita bisa bayangin tuh gimana yang dari bulan Syawal dia ihram. Makanya kalau pas udah sampai sana tawaf, kita bisa dapetin orang sedep-sedep. Nah, wa yahrumu aqdun nikah. Selama ihram, selama dia lagi muhrim, dia haram mengadakan nikah. Wal jima' dan berhubungan badan. Misalnya dia ihram suami istri dari Indonesia, sampai sana habis ngambil miqat, menjadi muhrim, lalu dia masuk ke hotel dulu, nggak mau tawaf dulu. Selama di dalam hotel, selama dia ihram, tidak boleh dia berhubungan badan, walaupun suami istri. Wa muqaddimatuhu, bahkan pendahuluannya. Apa kalau bahasa kita? Foreplay apa? Nah, begitu deh tuh, pemanasan. Enggak boleh. Wa itlafu kulli hayawanin barriyin wahsiyin makulin. Dan juga tidak boleh menghilangkan atau membunuh hewan. Hewan yang darat maupun binatang liar, nggak boleh. Kita lihat, cuma sekarang udah nggak ada, sekarang udah rame. Ini kalau zaman dulu kita bisa dapetin mungkin ada binatang liar, itu nggak boleh. Wahsiin makulin, tapi yang boleh dimakan, nah, sama nggak boleh juga. Wal mar'atu karrojuli fil muharramat, dan perempuan seperti laki-laki di dalam ihram, di dalam hal-hal yang haram ini sama. Nggak boleh pakai wewangian perempuan. Beb, pakai hand body, Beb, biar nggak hitam nih, panas banget. Nggak boleh, hand bodinya wangi. Jadi bau dong, Beb, ntar kalau iya. Karena kita ini yang namanya haji atau umroh itu kita ngebayangin kita ini seorang hamba. Kita ini semua sama rata di situ. Yang kita di rumah pakai baju sutra, pakai baju jubah, pakai baju kebesaran, di sana kita cuma disuruh pakai kalau laki-laki apa? 2 kain putih. Nggak boleh pakai yang lain, nggak boleh pakai wewangian, nggak boleh makan yang wangi, yang enak, nggak boleh. Ada.
Itu menunjukkan kehambaan. Justru malah kalau zaman dulu tawaf itu orang-orang zaman dulu jahiliyah, mereka tuh nggak pakai baju tawaf. Nah, itu menandakan bagi mereka itu apa namanya? Kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Besok yang akan datang tentang tasawuf, ya, itu menjaga hati. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Al-Fatihah bil qabul wa tamamul kulli hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.